Update bawang merah Kediri usia 26 HST. Alhamdulillah semua lancar terkendali. Pohonnya sudah mulai merah, sudah mulai berbuah. Usia 26. Popornya besar-besar. Alhamdulillah. Semoga lancar jaya sampai usia panen nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, menanam bawang merah merupakan suatu perjudian yang sering dikatakan oleh teman-teman petani bawang merah, karena menanam bawang merah itu modal untuk membeli bibitnya besar, membeli pupuknya, membeli pestisidanya, begitu juga dengan tenaga yang dibutuhkan. Ini terkadang pas dipanen dengan panen yang bagus tetapi harganya anjlok. Begitu juga sebaliknya, ketika harganya lagi bagus, panennya yang tidak maksimal. Teman-teman semuanya, saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman, khususnya petani bawang merah, bagaimana metode yang baik agar dalam menangani atau membudidayakan tanaman bawang merah itu bisa sangat maksimal di hasil panennya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari metode pengolahan lahan yang dilakukan oleh teman-teman petani itu sudah cukup maksimal. Yang kurang adalah bagaimana menetralkan pH tanahnya. Jadi kalau kita lihat mulai dari digarap, dibuat bedengan, dikasih kompos kadang-kadang, dikasih kapur dolomit, tetapi itu ternyata tidak cukup untuk menetralkan pH tanah di bedengan tersebut. Nah, kenapa? Karena pH tanah yang diinginkan oleh bawang merah itu idealnya dari 6 sampai ke 7. Nah, umumnya tanah-tanah yang digunakan untuk menanam bawang merah saat ini itu berada di angka 4, bahkan ada yang di bawah 4, ada yang 5, 5,5. Ini pertanda bahwa ketika bawang merah itu ditanam pada kondisi pH tanah di bawah dari 6, akan banyak masalah yang akan terjadi ke depannya. Baik dari stagnannya pertumbuhan atau kerdil, ditambah lagi nanti ada serangan penyakit, baik dari jamur ataupun bakteri patogen, begitu juga dari serangan hama karena imunitas dari tanaman itu cukup rendah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan pengolahan lahan yang sekarang ini sudah menjadi kebiasaan teman-teman petani? Perlu diketahui bahwa untuk menaikkan pH tanah itu dibutuhkan banyak-banyak pembena tanah yang relatif pH-nya basah. Jadi kalau sudah 7,5 ke atas itu sudah pH basah. Nah, apa itu contohnya? Kalau misalnya di kami mereferensikan itu nanozeolit. Nanozeolit ini adalah bebatuan yang sudah diolah, diperkecil partikelnya atau bentuknya dari yang mesh
di bawah MES itu ada mikron, setelah mikron itu adalah nano. Jadi kalau nano ini dia terlarut sempurna di dalam air dan tidak menunggu lama untuk bereaksi pada tanah kita. Nah, di nanozeolit itu ada kandungan 70% silika kurang lebihnya, ada kandungan aluminium 10% lebih, ada kalsium, ada magnesium, ada natrium di situ, sehingga kecukupan atau pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tanah ini dengan pemberian nanozeolit dengan pH 12 itu bisa membuat tanah kita lebih cepat netral pH-nya. Begitu juga pada pemberian asam humat. Jadi karena kalau kita menggunakan kompos ini butuh waktu lama untuk bisa diserap nutrisinya oleh tanaman kita, makanya lebih praktis kita menggunakan asam humat. Nah, asam humat ini bervariasi. Ada yang asam humat dari bahan organik, ada juga dari metode pembuatan sintetik. Nah, ini bisa kita berikan ke lahan kita atau bedengan kita sebelum melakukan penanaman. Jadi, jangan melakukan penanaman sebelum pH itu netral. Kenapa? Karena resikonya nanti ada pada tanaman kita. Kalau masih 3,5, tambahkan lagi. Kalau bisa bisa mendapatkan garam krosok, tambahkan juga garam krosok. Kalau misalnya metode taburnya tidak mau, ya lebih bagus di semprot, di spray, diratakan. Nah, dosisnya itu 250 gram per 16 liter air. Kalau hand sprayernya misalnya 25 liter, ya gunakan sekitar kurang lebih 500 gram per satu kali atau per tangkinya. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk menaikkan pH tanah kita. Teman-teman semuanya, ketika pH tanah bedengan yang akan kita tanami bawang merah itu netral, maka tidak akan ada yang namanya moler, tidak akan ada yang namanya kerdil. Nah, dia juga bisa terhindar dari yang namanya pucuk kuning ataupun janda pirang kalau biasa disebut oleh petani. Itu semuanya disebabkan oleh jamur dan bakteri patogen. Tapi kalau pH kita netral, penyebab-penyebab penyakit ini bisa kita minimalisir. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau menambahkan fungisida, bakterisidanya sebelum penanaman, itu juga boleh disemprotkan saja ke lahannya, karena sumber penyakit itu berasal dari tanah, berasal dari tiupan angin. Jadi agar itu diantisipasi, dicegah sebelum ada serangan, sebelum melakukan penanaman, lakukan penyemprotan pada areal-areal bedengan yang akan kita tanami dengan fungisida, bakterisida. Begitu juga pada nematisida, hewan-hewan renik atau ulat-ulat kecil tular tanah itu kalau bisa itu disemprotkan juga inseknya sebelum melakukan penanaman, disemprotkan juga nematisidanya sebelum melakukan penanaman bibit. Ini tujuannya apa? Supaya begitu kita melakukan penanaman, betul-betul bedengan ini sudah steril. Terus lagi, kalau misalnya teman-teman petani melakukan pemupukannya itu biasanya itu setelah usia 10 hari, 20 hari dilakukanlah pemupukan tabur ataupun dengan kandungan-kandungan NPK ataupun jenis-jenis nutrisi lain. Teman-teman, karena usia dari bawang merah ini pendek, hanya berkisaran 60-65 hari di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi usia sekitar 90 hari. Alangkah baiknya ketika kita menyiapkan pupuk tabur dalam satu musim penanaman itu, pupuk tabur ini ditaburkan sebelum melakukan penanaman. Kenapa? Kalau pupuknya itu misalnya contoh KCL kita mau gunakan TSP misalnya. Ini kan pupuk-pupuk yang slow release.
belum tentu tanaman bawang ini sudah dipanen, pupuk ini belum tersedia. Olehnya, kalau mau menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya slow release itu, taburkan dulu ke lahan sebelum melakukan penanaman. Kenapa begitu? Supaya teroksidasi lebih cepat dan tersedia unsur nutrisinya setelah tanaman itu membutuhkannya. Tapi kalau misalnya TSP ini dikasih nanti pada usia 20 hari, 30 hari, belum lagi tersedia pupuk itu, bawang merah sudah dipanen. Nah itu, jadi saya berpikirnya bahwa ini harus dirubah pola kita. Rubah polanya, karena kenapa? Kurang tepat. Tapi kalau ada yang mengatakan, ya Pak, tapi kan bawang saya bisa panen. Betul. Tapi kalau Anda mau menggandakan hasil panennya, ikuti metode yang saya sampaikan tadi. Apa garansinya? Garansinya Anda bisa lihat dari mulai pertumbuhan tanamannya. Kenapa? Karena pasti akan berbeda, teman-teman. Pasti akan berbeda. Akar itu yang menjadi mulutnya tanaman. Akar bawang merah itu juga tidak terlalu panjang. Sehingga dibutuhkan unsur nutrisi itu berada pas pada areal-areal perakaran tanaman kita. Nah, yang kedua, kalau pupuk tersedia ini, misalnya pupuk-pupuk yang sifatnya tunggal atau NPK yang masih butuh oksidasi, itu berikanlah di awal sebelum melakukan penanaman. Karena itu akan pasti lebih efektif dibanding dengan kita menaburkannya saat sudah melakukan penanaman. Begitu. Jadi intinya adalah dalam pengolahan lahan, hendaknya sempurnakan pengolahannya, naikkan pH-nya, berikan nutrisi-nutrisinya sebelum melakukan penanaman. Yang kedua adalah ketika melakukan pupuk susulan. Jadi kalau yang tadi itu pupuk dasarnya, yang kedua ini adalah pupuk susulan. Kalau di bawang merah, jangan menggunakan pupuk susulan itu dengan pupuk yang lambat tersedia. Lambat tersedia itu maksudnya dia tidak fast release, dia tidak cepat tersedia, dalam arti membutuhkan waktu untuk bisa diserap oleh tanaman. Lakukan pemupukan susulan ini dengan misalnya pupuk-pupuk yang sudah berbentuk kristal, berbentuk nano. Nah, itu adalah pupuk-pupuk yang tersedia nutrisinya, yang begitu sampai di tanah itu langsung diserap. Jadi pupuk susulan ini sifatnya hanya penambahan saja. Kalau pupuk dasar ini namanya juga dasar, ya masukkan sebanyak-banyaknya pupuk di dasar tanah itu untuk membuat tanah ini lebih tersedia unsurnya sebelum penanaman. Nah, pupuk susulan ini itu lakukan pemupukan dengan bentuk-bentuk kristal atau bentuk-bentuk cair, yang mana unsur-unsurnya itu sudah tersedia. Nah, metode pemupukannya itu jangan di-spray secara kabut. Nah, kenapa? Karena kalau Anda menyepray tanaman bawang merah dengan metode kabut, itu sama Anda telah membuang uangnya dari penyemprotan itu. Membeli pupuk ini kan mahal. Membeli pupuk ini bukan uang 1.000, 2.000, ini ratusan ribu. Jadi maksimalkan pupuk ini bisa terserap oleh akar tanaman. Bagaimana caranya? Lakukan penyemprotannya itu kocor. Jadi disemprot di areal perakaran itu sampai basah. Jangan dikabutkan seperti ini. Itu salah. Itu sama dengan membuang-buang uang. Nah, yang benar itu adalah kocor, lakukan pengocorannya atau penyemprotannya pas di areal akar sampai basah. Karena akar bawang itu juga pendek. Kalaupun di stomatanya bisa menyerap, itu pasti ya sekitar 20%. Itu pun kalau pupuk yang Anda berikan itu adalah bentuk partikelnya sudah mikron dan nano. Kalau yang masih mes itu nggak akan bisa diserap oleh daun tanaman. Begitu. Jadi Anda hanya membuang-buang uangnya saja, tidak ada efeknya di tanaman bawang merah kita. Jadi metodenya adalah semprot tapi metode kocor. Di areal-areal perakaran kita kocor, kita semprot sampai basah.
Supaya apa? Supaya pupuk ini maksimal diserap oleh akar bawang merah seperti itu. Jadi pupuk susulan ini itu bisa interval 10 hari, 10 hari atau 7 hari, 7 hari. Karena kenapa? Karena membutuhkan suplai yang banyak. Pupuk apa yang kita berikan? Jadi kalau di dasar tadi NPK-nya ini sudah kita taburkan di awal, maka di pupuk susulan itu yang harus kita perhatikan adalah pupuk kalsiumnya itu harus ada. Itu wajib kita berikan. Yang kedua, kandungan-kandungan silika. Itu wajib kita berikan untuk menguatkan batang ataupun daun dari bawang merah ini supaya tidak mudah terserang bakteri ataupun jamur. Begitu juga pada ulat. Jadi harus ada unsur silikanya. Yang ketiga itu harus ada kandungan magnesium dan sulfurnya. Jadi harus ada magnesiumnya, harus ada sulfurnya. Supaya apa? Supaya dalam proses penyerapan nutrisi ini klorofil daun itu bisa dipertahankan. Kandungan sulfur ini juga bisa membantu dari nitrogen dengan magnesium untuk bisa mempertahankan kehijauan daun dan membantu dalam proses pembentukan umbi nantinya. Jadi unsur itu harus diberi. Kalsiumnya wajib, magnesium, sulfur, kandungan silika, ditambah lagi kandungan boron. Jadi ini kandungan boron ini itu wajib ada. Kenapa? Karena pembuahan itu atau umbi itu membutuhkan kandungan itu untuk membantu fosfat, membantu kalsium, membantu kalium dalam pembentukan umbi supaya lebih berbobot, lebih berkualitas. Jadi itu teman-teman. Nah, diupayakan tadi untuk pupuk susulannya, saya ulangi, kalsiumnya harus ada, magnesiumnya harus ada, sulfurnya harus ada, silikanya harus ada, terus boronnya juga harus ada. Nah, kalau misalnya teman-teman masih punya anggaran, bisa menambahkan kandungan zinc. Jadi kandungan zinc itu bisa kita berikan. Kenapa? Karena kalau misalnya mau itu lebih sempurna, mikro ini juga harus kita berikan. Kapan diberikannya? Mulailah dari masa vegetatif. 10 hari, 20 hari, 30 hari. Sampai nanti 40 hari, 50 hari. Kenapa? Karena kalau dengan metode ini, biasanya usia 30 hari itu sudah terbentuk umbi. Kalau di metode yang kami sampaikan itu, biasanya 30 hari itu sudah ada pembentukan umbi. Nah, itu dalam metode pupuk susulan. Yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Teman-teman, kalau pH di awal tadi sudah netral, sudah di angka 6 sampai 7, maka tentu penting lagi kita menambahkan sedikit tambahan-tambahan yang bisa membantu supaya bawang merah ini terkendali. Karena kalau sudah di tanahnya bagus, yang kita antisipasi ini dari yang di bawah angin atau dari percikan-percikan tetangga atau dari mana. Nah, ini penting juga untuk kita antisipasi. Nah, khusus untuk bawang merah, saya merekomendasikannya adalah menggunakan tembaga hidroksida. Kenapa? Kenapa kita menggunakan tembaga hidroksida? Karena kalau di tembaga hidroksida itu ada 3 komponen di dalamnya. Dia CU-nya ada, dia ada sulfurnya, dia juga ada kalsium hidroksidanya, ada kalsium hidroksidanya. Ya, jadi ini adalah pembanding dari pengantisipasian jamur. Jadi kalau tembaga hidroksida itu kita mendapatkan 3 tambahan nutrisi. Tembaga sebagai unsur hara mikro, sulfur sebagai unsur hara makro sekunder, dan kalsium hidroksida juga di hara makro sekunder. Jadi 3 komponen ini. Makanya kalau bawang merah itu sekali kita mengendalikan atau mencegah dari jamur ataupun bakteri patogen, itu bisa menambahkan sekalian unsur nutrisi karena tembaga dibutuhkan bawang merah, sulfur dibutuhkan, kalsium juga dibutuhkan. Nah, makanya daripada kita menggunakan bahan aktif yang lain, misalnya
mangkosep atau jenis-jenis yang lain, saya pribadi merekomendasikannya menggunakan tembaga hidroksida. Nah, kenapa? Selain kita sudah mengendalikan hama dan penyakitnya, mengendalikan penyakitnya dari jamur, bakteri ataupun virus, kita juga sudah menambahkan pada tanah kita 3 kandungan unsur, tembaga, sulfur, dan kalsium. Nah, itu kalau dari sisi penyakit. Nah, kalau untuk hama yang paling biasanya menyerang itu adalah ulat gerayak itu, ditambah dengan kupu-kupu putih, ditambah dengan wereng, ditambah dengan gurem. Jadi ini ada 4 komponen hama yang paling, walaupun ada yang lain, tapi yang 4 ini yang paling yang paling sering menyerang dan merusak tanaman bawang merah. Kalau untuk ulat ataupun kupu-kupu putih, itu kendalikan sebelum dia menetas. Jadi kalau masih berbentuk telur, itu dikendalikan secepatnya. Kenapa? Karena kalau dia menetas, itu langsung banyak. Satu telur gerayak, satu telur untuk ulat itu kalau menetas, itu bisa sampai 100 sampai 200. Begitu juga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu putih itu kalau sekali dia menetas itu bisa 500 sampai 800 ekor. Nah, itu jadi jangan mengendalikannya setelah sudah banyak ulatnya, kendalikan sebelum dia menetas. Nah, yang kedua, kalau ulat itu misalnya biasanya kalau sudah menetas langsung membolongi batang dari bawang merah kita. Jadi karena batang bawang merah itu masih baru tumbuh usia-usia 7 hari atau 4 hari biasanya, itu mudah untuk dilubangi. Nah, masuklah ulat itu ke dalam sampai nanti dia memakan dari dalam. Nah, kalau sudah ulatnya di dalam itu sudah agak susah mengendalikannya. Nah, kalau sudah di dalam itu harus menggunakan insektisida yang sifatnya sistemik agar nanti kandungan sistemik itu insek itu diserap oleh akar, dan begitu ulat itu makan nanti akan mati di dalam dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman. Jadi kendalikan penyakitnya sebelum penyakit itu menyerang, kendalikan hamanya sebelum hama itu menyerang. Dengan konsep ini saya menggaransi teman-teman, dengan metode ini pasti panen Anda akan berlipat ganda. Kenapa? Karena kebutuhan nutrisi sebelum tanam sudah kita siapkan, di proses pemupukan susulan sudah kita tambahkan lagi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Begitu juga dalam pengendalian hama dan penyakitnya, itu bisa lebih murah biayanya karena kita lakukan pencegahan sebelum hama ataupun penyakit itu menyerang pada tanaman kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat, bisa menjadi tambahan pengetahuan sehingga kita sama-sama cerdas dalam menangani tanaman kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.